Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Britania dari Prodi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran UHAMKA. Mohon izin bertanya, dokter. Sekarang ini banyak wanita yang ingin memiliki tubuh langsing secara instan. Maka banyak juga yang melakukan sedot lemak. Sedot lemak ini bisa berhasil, namun tidak sedikit juga yang menyebabkan kematian. Bagaimana supaya kematian ini bisa dicegah dan tidak terulang lagi ya, dok? Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali pada acara Curhat Hamka Muda. Terima kasih, ada satu pertanyaan yang menarik, yaitu tentang sedot lemak, begitu ya, atau yang kita kenal juga sebagai liposuction atau lipoplasti. Jadi Hamka Muda, sebenarnya liposuction atau sedot lemak ini bukan merupakan suatu terapi atau penata laksanaan obesitas atau overweight. Jadi liposuction ini atau sedot lemak ini sebenarnya lebih terkait dengan estetik. Jadi karena ini terkait dengan estetik, seharusnya dilakukan oleh dokter spesialis yang terkait dengan estetik, yaitu dokter spesialis bedah plastik estetika atau dokter spesialis dermatovenerologi estetika. Prosedur liposuction ini atau sedot lemak ini sebenarnya adalah untuk mengurangi massa lemak yang ada di bawah kulit pada area-area tertentu. Misalkan yang sering itu kan di area perut atau di bokong, di dada, di sekitar di belakang lutut gitu ya. Nah, itu adalah beberapa area yang sering dilakukan liposuction atau sedot lemak. Prosedur sedot lemak ini tentu memerlukan keahlian khusus dan memerlukan fasilitas khusus, sehingga harus dilakukan tadi oleh dokter spesialis yang memiliki kompetensi yang khusus dan juga harus dilakukan di sarana kesehatan yang tertentu yang harus memiliki alat-alat khusus, ruangan khusus, dan jangan lupa juga ruang rawat untuk mengantisipasi kalau ada komplikasi-komplikasi akibat tindakan liposuction ini. Beberapa komplikasi atau beberapa efek samping bisa terjadi pada saat melakukan tindakan liposuction atau sedot lemak, baik yang terkait dengan prosedur anestesinya, prosedur pembiusan, maupun yang terkait dengan tindakannya itu sendiri. Meskipun kecil, hanya sekitar 5-10% efek samping yang mungkin terjadi, namun ada beberapa efek samping yang bisa fatal, gitu ya. Kalau yang ringan-ringan, misalkan yang terkait dengan prosedur pembiusan, antara lain misalkan alergi terhadap obat biusnya, gitu ya. Kalau yang terkait dengan tindakan, misalkan yang sering itu adalah terjadinya seroma atau pengumpulan cairan di bawah kulit, gitu ya. Kemudian juga bisa terjadi irregularitas, yaitu bentuk atau struktur kontur dari kulit yang menjadi irregular setelah diambil lemaknya. Bisa juga terjadi infeksi atau hematom di daerah tempat dilakukan tindakan. Tetapi yang yang bisa fatal antara lain adalah bisa terjadinya emboli. Emboli itu yang terjadi pada tindakan liposuction adalah lepasnya partikel lemak masuk ke dalam pembuluh darah. Dan ini apabila masuk ke dalam pembuluh darah terus sampai ke pembuluh darah paru jantung ataupun pembuluh darah otak, akan bisa berakibat fatal. Karena emboli atau partikel lemak yang masuk ke pembuluh darah ini dapat menyumbat aliran darah. Sehingga kalau tersumbat aliran darah di paru dan jantung atau di pembuluh darah otak, bisa berakibat fatal. Nah, ini yang harus hati-hati, sehingga pada saat Hamka Muda ada rekan atau komunitas lain yang akan melakukan liposuction, harap diperhatikan indikasi-indikasinya, kriteria-kriteria yang boleh dan tidak boleh apa.
Kemudian sebenarnya bagaimana cara kita untuk menangani obesitas atau overweight? Sebenarnya cukup sederhana. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama memperhatikan pola makan. Kemudian yang kedua pola aktivitas fisik atau olahraga. Yang ketiga pola tidur. Yang keempat kita melihat bagaimana keseimbangan hormonal. Dan yang kelima dengan memperhatikan bagaimana fungsi alat atau organ pembakaran atau sistem pembakaran yang ada di tubuh kita yang kita kenal sebagai mitokondria. Dan secara mudah sebenarnya dengan mengatur 3 hal dari 5 hal tadi, yaitu mengatur pola makan yang tepat, mengatur aktivitas fisik, dan pola tidur yang tepat, insya Allah kita bisa untuk mengatur, mengendalikan berat badan, misalkan terjadinya overweight atau obesitas pada diri kita. Dan dengan melakukan pengendalian atau pengaturan terhadap 3 pola tadi, pola tidur, pola makan, pola aktivitas fisik, sebenarnya banyak sunnah-sunnah atau banyak anjuran-anjuran agama yang bisa kita laksanakan. Dan tentu ini akan juga bernilai ibadah dan dapat mendapatkan pahala apabila itu diniatkan untuk kebaikan. Misalkan dengan mengatur pola makan yang baik, halal, dan yang thayyib, yang baik, yang sesuai, tidak berlebih-lebihan. Kemudian aktivitas fisik juga kita dianjurkan untuk berolahraga dengan teratur. Kemudian juga yang ketiga pola tidur, apabila kita bisa mengatur pola tidur dengan baik, waktu jam tidurnya diatur, lamanya tidur juga diperhatikan. Insya Allah apabila tidak ada masalah lain, tidak ada masalah di keseimbangan hormonal atau tidak ada masalah di mitokondria, insya Allah kita dapat mengendalikan berat badan secara optimal dan mencapai berat badan ideal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Hamka Muda, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.